kita tahap selanjutnya penilaian tingkat pencemaran air limbah dari sisi debit dan beban air limbah. Ya. Baku mutu air limbah, PMAL saya nyebutnya, ada yang ininya berbeda. Baku mutu di PMLC ada itu, baku mutu limbah cair. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saya lebih suka PMAL, baku mutu air limbah. Karena kayak buat saya limbah cair, limbah cair itu bukannya air, oli limbah cair, solar terbuang juga limbah cair, minyak limbah cair. Tapi kalau air limbah, nah berarti lebih spesifik kepada air yang limbah yang air. Baku mutu air limbah nilai batas konsentrasi atau jumlah unsur pencemar maksimum yang akan dilepas di badan air. Nah, badan air macam-macam Ibu. Kalau Ibu di sendiri terpisah lokasinya, itu berarti itu badan air, sungai, ada air permukaan, ada selokan, segala macam. Tapi kalau Ibu berlokasi di satu kawasan industri, itu Ibu tidak membuang langsung ke badan air, tapi membuang ke IPAL kawasan industri, seperti itu. Bapak dan Ibu semua hanya bertanggung jawab kepada kawasan industri untuk limbah cair, ya. Kalau limbah bentuknya gas udara kan nggak bisa juga kita jawab. Ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi industri yang di kawasan industri itu punya keringanan di bidang seperti ini. Ringannya berapa? Tergantung dari si kawasan industri tersebut menerapkan kebijakannya, ya. Pengelolaannya tergantung. Ya. Nanti dia akan ukur sendiri berapa kapasitas IPA yang saya masih bisa terima dari para tenant itu sendiri. Nah, yang kesulitan itu biasanya yang di kawasan industri itu apa bagian pengelola IPAL itu yang. Nah, makanya dia akan kalau dia seperti itu, dia akan mengetatkan ini Pak. Dia akan makin mengetat ini. Nggak bisa, karena kapasitas IPA saya tidak mencukupi Bapak. 300 sekarang. Jadi harus dicek dulu ya sebelum masuk ke kawasan industri. Dia punya alat tersendiri Pak, monitor tiap pabrik Pak, tiap pabrik itu dia cek periodik. Baik yang nggak langsung ataupun yang butuh waktu. Yang langsung kan seperti PH, operator kan bisa langsung kayak. Nah, nanti industri seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu pabriknya di kawasan industri itu lebih ringan untuk proses. Tinggal ini Bapak dan Ibu di output Bapak berapa di sini? Ini berapa nih misalnya ininya ke internetnya berapa? COD-nya 1000. Berarti Bapak cukup menurunkan 50% saja untuk jadi ke memenuhi baku mutu. Tapi kalau Bapak langsung ke badan air, ya ke sungai, berapa itu? 100, 110, 100 lah. Berarti Bapak dan Ibu harus menurunkan 90%. Tayangan berikut adalah cuplikan dari materi tentang penanganan limbah cair yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan pelatihan penanggung jawab pengendalian pencemaran air atau P3A dan penanggung jawab operasional pengolahan limbah air atau POPAL yang digelar di Grand Zuri Hotel Yogyakarta pada tanggal 7 sampai 11 Juni 2021. Pelatihan ini diikuti oleh pengusaha dan para pelaku industri penyamak kulit dan alas kaki Direktorat Kementerian Perindustrian dengan tujuan agar para pelaku industri bisa mengolah limbah hasil produksi menjadi ramah lingkungan dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 5 hari tersebut, sedikitnya ada 8 materi yang disampaikan oleh berbagai narasumber untuk mengedukasi para pelaku industri agar mampu mengelola limbah cair hasil produksi menjadi ramah lingkungan. Kemudian jumlahnya ada 25 ya, intermediate-nya. Tahu intermediate ya? Yang di tengah-tengah. Yang duanya yang head sama N-nya ya.
Berarti 25 1 gitu diapit gitu. Itu maksudnya head end-nya. Ya. Kalau misalnya kick yang dihasilkan itu ketebalannya 30 mili. Bisa nggak ngitung kapasitas filter saya berapa? Ada yang bisa hitung? Kalau ada, ini ada hadiah nih. Nih kalau yang bisa tuh. 30 kali luas penambangan. Coba dihitung. Terus siapa? Tidak sekedar materi dan teori saja yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian dalam membina UMKM dan para pelaku penyamak kulit dan alas kaki. Setelah membekali para peserta dengan materi tentang penanggung jawab pengendalian pencemaran air P3A dan penanggung jawab operasional pengolahan limbah air POPAL, pada hari kelima pelatihan, Kementerian Perindustrian juga memfasilitasi para peserta untuk melihat langsung mengunjungi 2 pabrik industri penyamak kulit dan alas kaki yang dibina oleh Direktorat Kementerian Perindustrian yang sudah memiliki sertifikasi baik dan ramah lingkungan. Usai mendapatkan materi yang komprehensif tentang tata cara pengolahan dan pengelolaan limbah cair, para peserta juga melihat dan menyaksikan langsung proses pengolahan limbah yang baik dan ramah lingkungan. Tentu saja dipandu oleh praktisi yang mengerjakan dan menangani langsung persoalan limbah cair di perusahaan tersebut. Ini cuma baru proses penanganan PH aja tuh. PH aja. Dari topeng dari topeng. Itu kan yang nyatu nih. kemudian yang sana itu yang dari karena di kulit kan deterjennya banyak sekali, kita gunakan antipor. Biar enggak, karena kan kalau ada sampai ada kuenya nanti terangkat lumpurnya, nanti nggak terlihat pengendapannya nggak sempurna. Itu ada sini. Itu ada ukur jepit karena menggunakan flow meter bermasalah. Oke, 4. Sirkulasi yang baik, sirkulasi. Akibat panas itu. Itu sirkulasi toh itu. Tuh. Itu loh. Yang sebelah itu loh. Coklat nih. Nah, ini juga ada. Dia aerasi hasil akhir. Outletnya diaerasi lagi dia untuk nambah oksigen. Oh iya, nambah ya lagi ya. Aku nambah soalnya itu naik outlet tidak bisa nambah kayaknya. Ini masuk ke sini dulu. Yang ke sini. Ini terus ke utara dulu. Terus lagi balik ke selatan lagi. Kenapa bolak balik Pak? Ya biar apa? Kalau masih ada
apa namanya lumpur yang terlarut itu kan biar terendap di sini. Terus belok ke sana lagi. Oh ini. ya muter berarti. Muter aja. Rumit sih, boleh dikatakan rumit ya, karena apa, karakteristik limbahnya kan beda-beda. Kita nggak bisa ngatur orang produksi mau BHO sekian, retaining sekian, enggak. Kita terima aja orang BHO mau proses berapa, mau ini berapa, kita match untuk mencapai pH yang benar-benar limbah itu bisa dinetralisasikan. Itu saja sih, jadi dibikin asik aja. Artinya limbah yang sudah apa kerjakan di sini Bapak awasi prosesnya ini sudah ramah lingkungan ya Pak ya? Yang pasti ya, karena ada parameter-parameter yang harus kita cuma memang banyak kendala di sini, utamanya yang sering keluar itu amoniak dan TDS ya, karena sini hampir semua penyamaan kulit itu menggunakan garam yang tinggi. Nah, kadang-kadang kesulitan kita parameter dari aturan dari undang-undang itu nambah terus, yang dulu TDS nggak ada sekarang ada, itu yang menjadi kesulitan kita. Tapi kita usahakan karena memang harus gitu. Yang agak sulit kan ketika kos kita yang tinggi dimasukkan ke apa istilahnya, misalnya harga kulit dinaikkan, ini jadi susah, pasar yang susah. Iya. Karena limbah itu sebagus apapun nggak bisa dijual. Jadi kita menggunakan parameter yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Cuma untuk mengantisipasi, karena lolos parameter pun tidak aman untuk lingkungan. Misalnya kemarin sudah pernah saya tanyakan, kalau di sini parameternya itu lolos, kemudian ikannya mati, bagaimana aturan itu kan gitu. Kalau ikannya hidup tapi parameternya nggak lolos, bagaimana? Akhirnya kita ngambil yang parameternya lolos, cuma indikasi ikan itu yang selalu kita amati gitu. Untuk perubahan kadang-kadang kan ada sekali dua kali amoniak naik, ikannya bagaimana? Ikannya diganti rutin atau itu aja Pak? Itu kalau itu memang anak-anak pengen kuras aja begitu kan, biasa dikonsumsi. Oh dikonsumsi Pak? Iya. Oh. Kita punya stok ikan yang banyak di sini. Iya. Usai meninjau dan menyaksikan langsung rumitnya proses pengolahan dan pengelolaan limbah cair, para peserta merasa antusias dan berharap Kalau ikannya hidup semoga berarti pelatihan oksigennya serupa yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bisa dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan, dengan harapan seluruh pelaku industri penyamak kulit dan alas kaki di Indonesia bisa meniru dan mengaplikasikan pengolahan dan pengelolaan limbah cair yang baik dan ramah lingkungan sebagai warisan untuk generasi masa depan. Kami atas nama pimpinan PT Adisatria Abadi mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di perusahaan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu diskusi sharing positif untuk ke depan. Kami khususnya di dalam pengelolaan limbah IPAL di industri kulit bisa berjalan dengan sempurna, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Juga ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk PT Adisatria Abadi. Kedua juga saya sampaikan terima kasih dalam rangka pelatihan ini, juga saya sampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke narasumber yang sudah meluangkan waktu dan waktunya dan ilmunya untuk berbagi dalam pengolahan limbah ini. Dan juga kepada Asosiasi APPLI maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Pimpinan, Ibu Direktur, dan Pak Mulyadi karena beliau untuk penutupan ini tidak bisa mengikuti karena mereka harus ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Bapak Ibu sekalian, kami berharap dengan adanya pelatihan pengolahan limbah ini, industri penyamakan kulit ke depan akan mendapat menghasilkan limbah yang signifikan, yang baik. Dan itu juga mungkin dalam waktu dekat ini mungkin kita diharapkan hasil proper ataupun itu yang menjadi salah satu target kita untuk proper di industri penyamakan kulit itu semuanya dapat kategori taat
yang artinya dengan kategori dengan kriteria hijau, biru ataupun emas. Pada pagi hari ini kami ingin memperkenalkan untuk IPAL di PT Adi Satria Abadi. Jadi pengelolaan limbah cair pada PT ASA. Di PT ASA ini ada organisasinya melalui HSE. Jadi lingkungan dan K3 itu kita jadikan satu menjadi HSE, ya, Health, Safety and Environmental. Ya. 2 tahun yang lalu ya, kita sudah mengikuti dalam proper dan kita sudah mendapatkan 2 sertifikat. Tahun lalu sama tahun ini 2 tahun, ini akan yang ketiga. Yang ketiga harapan kami akan lebih meningkat lagi. Yang terpenting di dalam pengelolaan lingkungan adalah adanya komitmen daripada pimpinan puncak. Selama itu tidak ada, kita nggak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, Bapak pimpinan PT ASA, Bapak Direktur, ya Bapak Sugiono, maka kami mohon apa petunjuknya, mohon apa arahannya, mohon apa dukungannya, dorongannya, ya, agar program HSE dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dukungan pimpinan adalah sangat utama di dalam rangka kita memperbaiki masalah HSE. Oke. Jadi begini, saya itu kan sudah pertama kali saya sudah ngomong, jadi saya lihat itu saya kan adalah paling tua, lebih dari 70 tahun umur saya, tapi saya masih berminat karena memang saya tuh dari dulu bergerak di bidang perkulitan. Ini kalau saya amati ya, pelatihan ini adalah sangat bagus karena baru pertama kali dari kementerian itu menyelenggarakan seperti ini yang perindustrian itu Pak. Kita selalu mengusulkan dari API bahwa pengelolaan limbah itu adalah sangat-sangat penting dan itu masih bermasalah bagi hampir semua industri penyamak hanya 1-2 seperti yang besar-besar ini yang bisa mengatasi. Tapi yang menengah kecil itu susah. Itu sangat bagus sekali kalau diselenggarakan seperti ini dan jangan sampai hanya ini, karena ini kan hanya perwakilan dari dari sentra Garut, dari DIY, kemudian dari Jawa Tengah ada 1, Jawa Timur ada, sangat kurang. Itu oleh karena itu minta pelatihan seperti ini lagi. Dan kalau kita tidak ada pelatihan seperti ini, kan ada peraturannya itu sangat ketat. Misalnya, industri yang mempunyai pengolahan air limbah harus punya tenaga kerja SDM yang berkompetensi. Untuk berkompetensi di bidang limbah itu harus melalui pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi. Nah inilah kalau tidak ada wadah pelatihan seperti ini susah. Mereka itu ada pelatihan ini aja belum kalau bisa tersertifikasi. Kemarin itu evaluasinya mungkin ya berapa ya nilainya? Ya paling yang kalau 70 ke atas susah mungkin, masih hanya beberapa gitu yang benar-benar mengirimkan stafnya di bagian IPAL itu baru bisa. Tapi kan ownernya itu enggak ini ya, enggak benar-benar concern terhadap limbah. Limbah itu di second opinion, yang penting adalah produksi, itu prioritas mereka. Karena itu saya sendiri ikut seperti ini, saya baru tahu oh ternyata limbah itu memang sangat-sangat diperlukan pengolahannya, ya kan, dan sangat rumit kalau hanya ditangani oleh beberapa orang yang tidak kompeten, susah. Padahal image sekarang itu ini loh, dari diskusi teman-teman, orang-orang yang ditempatkan di limbah itu seperti buangan gitu loh. Kalau tidak bisa produksi, tidak bisa diadmin, langsung dibuang ke limbah. Padahal limbah itu penting banget. Dengan adanya peraturan yang baru, kalau tidak ada itu, nanti yang baku mutu tidak memenuhi bisa ditutup. Nah, orangnya enggak. Nah, selama ini peraturan itu memang tidak strict ya Pak. Jadi masih mengambang. Jadi ya sudah, enggak itu dan apa malah itu. Harusnya kalau memang itu harus dilaksanakan, tidak hanya volunteer, ya, harus ditegakkan gitu. Tapi pemerintah harus bisa membina melalui pelatihan seperti ini.
kemudian uji kompetensi dan sebagainya. Itu saya mengharapkan, saya mau usul dan ini pelatihan ini dilanjutkan, tidak hanya untuk kali ini, karena kali ini itu kelihatannya ownernya juga belum semua sadar bahwa yang dikirim itu benar-benar orang yang bekerja di IPAL. Nah, itulah. Jadi kemarin ya hanya yang bisa bicara itu ya orang-orang yang kerja di IPAL. Kalau enggak ya memang lain. Itu loh Pak. Tapi bagus. Itu dari segi pelatihan bagus ya. 5 hari itu cukup. Dan saya mau narasumber bagus. Larang perangkan gini-gini. Mereka kenapa tidak bisa memecahkan masalah kadang-kadang? Karena tidak ada narasumber yang ahli di bidang penyamaan kulit. Jadi mereka itu ahlinya di bidang ini tekstil. Nah, industri tekstil kan ya walaupun banyak yang sama, tapi ada yang lain. Contohnya pelaksanaan thinner production itu harus memahami proses produksi penyamaan. Nah, kemarin kan contohnya hanya sedikit ini, itu karena mereka tidak tahu gitu. Tak alangkah baiknya saya sudah bilang sama narasumber juga, Pak, bagus ini kalau upalnya ini. Tapi mendalamlah di bidang industri penyamaan kulit supaya benar-benar bisa memecahkan solusi. Ya, terus bagaimana? Ya kerjasamalah dengan API, minta tenaga ahli penyamaan nanti sebagai narasumber di bidang itu, begitu. Sudah tuh nanti atau Bapak terjun ke industri penyamaan karena ini awal loh Pak, banyak industri penyamaan kulit yang membutuhkan seperti ini, saya gitu. Tahu nanti mau dalam selanjutnya apa saran nggak tahu, tapi gitu. Saran saya kepada APPLAI ya, AA itu harus ada yang menekuni bidang penyamaan kulit. Sekarang tekstil ya hampir sama, tapi ada yang tidak. Kemudian saya akan menyadarkan karena saya sebagai pengurus API pada owner itu IPAL itu harus diperhatikan baik SDM maupun peralatan pendukung untuk pengujian limbah. Sekarang peralatan lab ini mikroskop nggak ada. Sebenarnya mikroskop itu untuk mendeteksi itu bakterinya itu bakteri apa. Kalau bakteri ini lain. Tapi melihat itu apa? Kalau tidak punya mikroskop, iya. Terima kasih kita yang dari Garut sudah dikasih kesempatan dari Kemenperin dan APPLI mempelajari pelatihan limbah ini. Tapi ya kitanya sebenarnya sih harapan kitanya masalahnya tuh di kulit ya, penyamakan kulit. Nah, hanya di situ saja sih kekurangannya. Teorinya itu belum sampai ke limbah kulit. Jadi minta PPLI untuk pelajarin kembali masalah limbah kulit ini agar kitanya lebih paham gitu bagaimana gitu. Jadi harus sesuai dengan faknya. Kita kulit ya, jadi yang dibahas itu tentang teorinya limbah kulit gitu. Kalau ini kan umum, jadi kita umum itu bingung. Loh, kita kan yang masalah kita ini sekarang limbah. Kita mau ngatasin limbah kulit di wilayah kita bagaimana? Apalagi di daerah Garut. Garut itu kan kebanyakan pengusaha-pengusaha kecil yang kalau kita paksakan dengan IPAL itu udah nyuruh bangkrut aja. Jadi kan kita harus cari solusi bagaimana ngatasin ini agar sama pengusaha kecil ini berjalan, pengusaha besar pun tetap bisa berjalan. Saya di proses penyamakan kulit domba. Penyamakan kulit domba. Iya kan, udah secara turun-temurun di sana. Jadi dari ayah, sebelumnya dari ayahnya, terus sekarang saya belajar melanjutkan perjuangan ayah saya. Jadi tujuan saya ketika udah terjun ke kulit itu, kenapa sih yang saya dengar itu banyak keluhan. Saya tuh belum berani terjun ke lapangan itu kayak gimana gitu. Ketika saya terjun, kenapa orang itu melakukan demonstrasi? Karena pas saya lihat yang mereka hidup itu bukan udara segar, yang mereka hidup itu udara yang benar-benar udah tercemar. Ya wajar lah mereka melakukan demo gitu. Kalau saya berada di posisi dia itu, saya pasti juga akan melakukan hal yang sama. Makanya saya itu berniat dari sana sampai sekarang itu niat saya pengen merubah pola pikir diri saya pribadi dulu. Bagaimana cara mengolah itu agar bisa
aman dan ramah terhadap lingkungan. Mari,